Om Swastiastu. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Nika Delina Yuliantari, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Putu Winari Nanda, nomor absen 28. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Najwa Riza Maulidia, kelas 11 MIPA 6, nomor absen 18. Di sini kami perwakilan kelompok 6 dari 11 MIPA 6 akan membacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, yaitu tentang Perhimpunan Indonesia. Pertanyaan dari teman saya yang ditanyakan yaitu mengapa organisasi Indech Vereniging mengubah nama menjadi Indonesische Vereniging. Jawabannya, pada tanggal 14 April 1917 Indech Vereniging mengadakan pertemuan dengan partai politik Indonesia seperti Sekarat Islam dan BOD Oetomo di Belanda. Karena pertemuan tersebut melibatkan partai politik, maka sebagian besar diskusi mengandung unsur politis. Terdapat sebuah fakta menarik, yaitu digunakan kata Indonesia atau Indonesia dan Indonesiers, orang Indonesia atau orang Indonesia, oleh Suharjo Poetro selama pertemuan berlangsung. Laporan ini secara jelas dituliskan dalam majalah Hindia Poetro nomor 9 tahun 1917. Kemudian kata tersebut menjadi populer di kalangan mahasiswa sebagai kata pengganti Indi atau Hindia dan Inders atau orang Hindia, yang sangat merendahkan kedudukan orang Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1922, organisasi tersebut berubah menjadi Indonesische Vereniging. Dengan demikian, penggunaan kata Indonesia secara politis mulai dipakai sejak tahun 1922 untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Sejak berubah nama Indech Vereniging menjadi Indonesia Vereniging tahun 1922, organisasi Indonesische Vereniging semakin berhaluan politik karena Indonesia Vereniging ingin masuk ke dunia politik dan mencapai kemerdekaan Indonesia dan strategis radikal. Untuk pertama kali, kata Indonesia dimaknai secara politis. Penggunaan nama Indonesia memiliki arti penting. Pertama, untuk menunjukkan identitas bangsa, bahwa di suatu tempat di atas muka bumi ini ada sebuah bangsa bernama Indonesia. Kedua, bangsa Indonesia memiliki kepribadian. Indonesia tidak dapat disamakan dengan kepribadian bangsa Belanda. Ketiga, kata Indonesia menunjukkan tujuan ke arah pembentukan negara nasional yang lebih tegas. Sekian dari saya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kade Evita Pradnyayanti, perwakilan dari kelompok 8. Pertanyaannya yaitu, apa yang menjadi penyebab para pemimpin Perhimpunan Indonesia ditangkap namun dibebaskan lagi? Dan apa yang menjadi alasan Hatta dikeluarkan dari organisasi tersebut? Yang menjadi penyebab para pemimpin Perhimpunan Indonesia ditangkap namun dibebaskan lagi yaitu karena pada tanggal 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastromijoyo, Dazir Datuk Pamudja, dan Majid Djuju Hadiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikaitkan dengan Semaun, terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 sampai 1927 dan menghasut Oproin supaya menentang kerajaan Belanda. Nah, pada tanggal 22 Maret 1928, Mahkamah Pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam sidang tersebut, Hatta mengumumkan pidato pembelaan yang mengagumkan yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama Indonesia First dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul Indonesia Merdeka. Pada tahun 1931, Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua karena hendak fokus mengikuti ujian sarjana dan menargetkan lulus pada tahun 1932. Kemundurannya tersebut mengakibatkan PI jatuh ke tangan komunis sehingga Hatta dikeluarkan dari organisasi tersebut karena pihak komunis mengancam keras kebijakan Hatta. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Igede Pase Adiastu Wijaya, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya, mengapa ketika bergabungnya tokoh tiga serangkai, Indonesia Vereniging mulai berhaluan politik?
Bergabungnya 3 serangkai ke dalam Indische Vereniging menimbulkan berbagai pertentangan di antara anggota Indische Vereniging, pertentangan antara ide asosiasi yang dibawa oleh Noto Suroto dan ide nasionalisme yang dibawa oleh Indische Partij menjadi bahan perdebatan. Noto Suroto beranggapan bahwa Hindia Belanda memerlukan perlindungan militer dari pemerintah kolonial Belanda. Bagi 3 serangkai, terutama Dus Dekker dan Cipto, ide-ide asosiasi yang dibawa oleh Noto Suroto tidak bisa diterima. Menurut mereka, Indonesia membutuhkan penghormatan yang lebih dari itu. Indonesia tidak membutuhkan perlindungan militer dari pemerintah kolonial Belanda. Indonesia membutuhkan kemerdekaan, yaitu terutama dalam bidang pendidikan dan partisipasi politik. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan dari Ikomang Arya Putra. Pertanyaannya, kenapa tokoh 3 serangkai dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda? Pada saat itu, Partij R.M. Suwardi Suryaningrat menulis artikel bernada sarkastis yang berjudul Als ik een Nederland was, atau yang disebut andaikan aku seorang Belanda. Akibat dari tulisan itu, R.M. Suwardi Suryaningrat ditangkap. Menyusul sarkasme dari Dr. Cipto Mangunkusumo yang dimuat dalam The Express tanggal 26 Juli 1913 yang diberi judul Crash of Fresh, berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan. Dr. Cipto pun ditangkap, yang membuat rekan dalam 3 serangkai, Dus Dekker, mengkritik dalam tulisan di The Express tanggal 5 Agustus 1913 yang berjudul Once Helden. Cipto Mangunkusumo and Suwardi Suryaningrat atau pahlawan kita, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Kecaman-kecaman yang menentang pemerintah Belanda menyebabkan ketiga tokoh dari Indische Partij ditangkap. Jadi alasannya karena organisasi ini dianggap oleh kolonial saat itu dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Sekian tanya jawab dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Bye.